kau bersaksi bahwa Tuhan telah kembali dan melakukan penghakiman. Orang harus terima penghakiman ini untuk membuang dosa dan masuk surga. Aku tidak memahami ini. Memang benar, kita terus berbuat dosa. Namun, Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita, jadi kita bisa mengaku dosa kepada pastor, lalu diampuni, dan bisa naik ke surga saat kita mati. Kita tidak berdosa di mata Tuhan. Kenapa dia melakukan penghakiman saat kembali? Iya. Dosa kita sudah diampuni. Apa kita perlu terima penghakiman Tuhan? Bagaimana kau bisa keliru? Tuhan Yesus memang mengampuni dosa. Tapi dia tidak berkata manusia bisa masuk surga jika dosanya diampuni. Apa Tuhan pernah mengatakan itu? Sama sekali tidak. Benar. Tuhan berfirman, siapapun yang berdosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di rumah. Jadi kudus, sebab aku ini kudus. Amin. Apakah dosa-dosa kita diampuni? Berarti kita tidak punya natur berdosa. Apa itu berarti kita ditahirkan dari kerusakan? Memang benar dosa kita diampuni, tapi kita masih punya natur berdosa dan watak jahat. Jika masuk kerajaan surga, kita akan masih menentang Tuhan. Kita akan terus berbuat dosa dan berkata buruk. Benar. Apa orang seperti itu diizinkan di sana? Akankah Tuhan izinkan orang berdosa masuk kerajaannya? Tidak akan. Tidak mungkin. Itulah sebabnya Tuhan lakukan penghakiman pada akhir zaman untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan watak jahat, agar kita bisa tunduk dan menyembah Tuhan. Inilah penyelamatan Tuhan pada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus pernah bernubuat, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi kini kau belum dapat menanggungnya. Tetapi saat dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran. Siapapun menolak dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang aku katakan, itulah hakimnya pada akhir zaman. Kini tiba saatnya penghakiman, dan pada rumah Allah sendiri yang pertama dihakimi. Amin. Roh kebenaran telah datang pada akhir zaman. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ungkapkan kebenaran untuk selamatkan manusia, menyelesaikan akar dari natur berdosa manusia, mentahirkan watak jahat manusia. Iya. Maka kita tidak akan lagi berdosa, memberontak, atau menentang Tuhan. Kita akan taat dan menyembah Tuhan. Hanya dengan begitu, kita layak masuk ke kerajaannya dan layak menerima berkat yang Dia janjikan. Semua orang percaya berpikir, jika kita mengaku dosa, dosa kita diampuni, dan kita layak masuk kerajaan Tuhan. Namun mereka sangat keliru. Iya. Siapa yang layak memasuki kerajaannya? Tuhan Yesus berfirman, bukan tiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang lakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Firman Tuhan Yesus penuh kuasa dan berwibawa. Itu sudah pasti kebenaran. Tentu saja. Kita tidak bisa melihat ini berdasarkan gagasan, tapi berdasarkan firman agar sejalan dengan kebenaran. Benar. Mari membaca firman Tuhan. Iya, baik. Baik. Aku akan membaca. Bagus. Orang berdosa sepertimu, yang baru saja ditebus, yang belum diubah atau disempurnakan Tuhan, kau dapat berkenan di hatinya? Bagimu, kau yang masih dirimu yang lama, memang benar bahwa kau diselamatkan Yesus, dan kau bukan orang berdosa karena penyelamatan Tuhan. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa engkau tidak berdosa. Bagaimana bisa kudus jika engkau belum diubahkan? Di dalam dirimu, engkau dipenuhi dengan kenajisan, egois, dan kasar. Tetapi engkau masih berharap untuk dapat turun bersama Yesus? Enak betul. Kau lewatkan satu tahap dalam imanmu. Engkau telah ditebus, tapi belum diubahkan. Agar engkau berkenan di hati Tuhan, Dia harus mengubahkan dan mentahirkanmu. Jika engkau hanya ditebus, engkau tidak mencapai kekudusan. Dengan demikian, engkau tak layak dapat bagian dalam berkat Tuhan,
Sebab kau lewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan mengelola manusia, yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan. Sebagai orang berdosa yang baru saja ditebus, engkau tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Amin. Kata-katanya sangat bagus. Benar, Setelah mendengar firman, bagaimana perasaanmu? sangat baik. Ini firman yang nyata. Iya. Dulu kita percaya bisa masuk surga jika dosa kita diampuni. Sekarang kita tahu itu tidak benar. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Itu adalah gagasan manusia. Iya. Benar. Jika kita terus menunggu Tuhan datang untuk membawa kita ke kerajaannya, lalu akhirnya ditelan bencana, alih-alih menyambut Tuhan, bukannya kita akan seperti gadis bodoh. Iya, itu benar. Iya. Jika ingin masuk kerajaannya dan dapat tempat tujuan indah, kita harus terima penghakiman dan penakdiran Tuhan. Itulah jalan menuju kerajaan surga. Amin. Iya. Iya. Apa sudah jelas kenapa kita harus terima penghakiman Tuhan? Aku mengerti. Untuk masuk surga, kita harus terima penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa agar layak bagi kerajaannya. Apa itu benar? Iya. Benar sekali. Apa kau masih terus mencari pastor untuk ampuni dosamu dan membawamu ke surga? Rupanya, mengandalkan ampunan klerus untuk masuk surga adalah angan-angan kita saja. Benar. Dulu, aku berlutut di depan imam mengakui dosa-dosaku. Kini aku sadar betapa bodohnya itu. Setelah lama beriman, aku masih berpikir paus dan klerus bisa membawaku ke surga. Betapa buta dan bodohnya aku. Ya. Kau benar. Aku ini bodoh. Kristus akhir zaman pakai berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, ungkapkan esensi manusia, dan membedah perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana seharusnya manusia menaati dan setia kepada Tuhan, bagaimana hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang ungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan berkaitan dengan bagaimana manusia sebagai perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam penghakimannya, Tuhan tidak jelaskan natur manusia dengan hanya beberapa kata. Dia menyingkapkan dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang tidak dimiliki manusia. Hanya cara inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya dengan penghakiman inilah orang bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan membuat mereka mengenal Tuhan. Pekerjaan penghakiman membuat manusia memahami tentang wajah Tuhan dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan ini membuat manusia memahami akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga membuat orang mengenali esensi rusak dan akar penyebab kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena hakikat pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan kebenaran, jalan, dan hidup Tuhan kepada orang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Pada akhir zaman, Tuhan ungkapkan kebenaran untuk menghakimi manusia. Itu sungguh misteri yang terungkap. Syukur kepada Tuhan. Selama menjadi orang percaya, aku ingin bebas dari dosa. Tapi setelah bertahun-tahun beriman, aku tak pernah bisa. Kupikir aku tak punya harapan untuk masuk surga. Firman Tuhan yang Maha Kuasa membuatku sadar bahwa dosa kita diampuni dengan iman, tapi natur berdosa kita masih ada. Iya. Untuk menyelesaikan akar dosa, kita harus terima penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa agar kerusakan kita bisa ditahirkan. Ya, benar sekali.
Akhirnya aku mengerti kenapa Tuhan harus melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Aku paham, Tuhan perlu melakukan penghakiman pada akhir zaman. Iya, benar. Jadi jelaskanlah, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa lakukan penghakiman? Apa pengalamanmu tentang itu? Coba beritahu kami. Iya, tolong. Kami ingin dengarkan. Baiklah, aku akan cerita. Saat aku menerima Tuhan yang Maha Kuasa, aku ingin berbagi berita luar biasa ini dengan para klerus lainnya. Tapi tidak disangka, aku disambut dengan persekusi oleh para uskup dan pastor. Mereka berupaya menghalangi jalanku. Bahkan menyuruh orang memorak-porandakan gerejaku untuk menghentikan aku. Itu keterlaluan. Ini keterlaluan. Aku sangat kesakitan saat itu. Saat aku menjadi pastor, umat paroki selalu menghormatiku. Aku dihargai dan dikagumi kemanapun aku pergi. Tapi setelah itu, aku dikutuk, ditolak, dan diludahi. Pikiran bahwa aku kehilangan reputasi dan status membuatku sedih. Aku tersiksa seolah duniaku jungkir balik. Jadi aku berdoa, lalu membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jika engkau termasuk orang yang terkemuka, bereputasi tinggi, mempunyai banyak pengetahuan, memiliki harta yang melimpah, dan didukung oleh banyak orang, tetapi semuanya ini tidak menghalangimu untuk datang ke hadapan Tuhan untuk menerima panggilannya dan lakukan apa yang Tuhan minta, maka semua yang kau lakukan akan menjadi penyebab yang paling bermakna di bumi dan upaya manusia yang paling benar. Jika engkau menolak panggilan Tuhan demi status dan tujuanmu sendiri, semua yang kau lakukan itu akan dikutuk dan bahkan dibenci oleh Tuhan. Amin. Amin. Syukurlah. Membaca firman, rasanya seperti Tuhan menghakimiku secara langsung. Itu sangat memalukan. Aku menjadi orang percaya selama puluhan tahun dan menganggap diriku saleh. Namun saat Tuhan datang, aku tertahan oleh statusku dan enggan melepaskannya dan mengikuti Dia. Apa itu bisa disebut berbakti kepada Tuhan? Jika bukan karena penghakiman firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku tidak mengerti yang kulayani adalah statusku sebagai pastor. Yang ku kejar adalah rasa kagum orang. Aku bukannya melayani Tuhan. Benar. Mendapatkan kasih karunia Tuhan, menerima pekerjaan, dan firman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman adalah berkat yang luar biasa. Namun, aku tidak bisa melepaskan statusku. Aku kecewa kehilangan posisiku. Aku tidak menyesal karena memberontak terhadap Tuhan. Aku sangat bodoh dan buta. Aku menyesal saat menyadari betapa rusaknya aku. Aku putuskan, meski aku tidak punya status dan semua orang menolakku, aku tetap mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Syukur atas penyelamatannya. Syukur pada Amin. Tuhan. Sungguh pengalaman luar biasa. Setelah lama beriman, aku belum mendengar kesaksian seperti ini. Aku juga. Aku tak begitu memahami kesaksian dia. Ini tentang pengetahuan diri. Kesaksian tentang pengalaman hidup. Orang tanpa pengalaman tak akan memahaminya. Iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu benar. Dengan kesaksian hebat itu bukan jalan yang salah. Benar.